Halo. Balik lagi di videonya Velia di Polandia. Hari ini aku bersama teman aku, namanya Arif. Ya. Arif, perkenalkan diri. Nama saya Arif, saya tinggal di Polandia, bekerja sebagai graphic designer. Ya, Jadi, Mhm. Arif ini udah berapa lama ya di Polandia? More or less kayak 5 tahun. Udah 5 tahun di Polandia dan kerja sebagai graphic designer. Jadi teman-teman itu kan banyak yang komen di video aku, ya mungkin nggak banyak, lalu berapa aja. Ya banyak loh. Jadi beberapa itu pada tanya, Kak Velia, kalau misalnya kita dari Indonesia, kita pengen kerja di Polandia, itu apakah kita harus lulusan Universitas Polandia dulu? Apakah memungkinkan bagi kita nih lulusan Universitas Indonesia bisa kerja di Polandia? Ya memungkinkan aja sih, cuma jalur untuk misalnya cuma lulusan dari Indonesia agak sedikit susah ya. Oke. Kayak kalau gua tuh dulu jalurnya lewat course kan. Ya kebetulan memang main university-nya pusatnya di Norway gitu. Oke. Jadinya untuk kesempatan bekerja di Eropa tuh lebih gampang. Lebih sebenarnya. gampang. Iya. Tapi kan dari Indonesia basically ya. Iya, cuma gue nggak bilang kalau misalnya lu lulusan cuma dari ada Universitas Indonesia or IKJ gitu, itu mungkin aja kalau kalian tuh bisa aja kerja di Polandia gitu. Jadi teman-teman, sekali lagi kita tekankan, itu tidak mudah tapi memungkinkan. Ya. Lagi-lagi kalau misalnya ini tuh tergantung jurusan apa misal kalian, dan tergantung skill yang kalian punya. Betul. Jadi kalau misalnya kayak Arif ini, graphic designer, itu dibutuhkan di Poland dan gajinya juga besar. Kalau Iya kan? Iya, tergantung ya. Kalau misalnya dibilang besar ya besar ya dibandingkan dengan kan kita ada get currency ya, maksudnya untuk di Indonesia sendiri ada standar salary-nya untuk graphic designer, di Polandia cuma ada juga standar salary-nya. Jadi memang kalau kita convert ke rupiah memang jumlahnya memang cukup besar. Iya, gitu. Tapi kalau menurut aku even kita compare di salary range di Poland, itu juga graphic designer lebih besar. Kalau nggak salah juga nggak bayar pajak juga ya untuk graphic designer. Oh enggak, kita bayar pajak. Cuma memang besarannya memang nggak seperti kayak kerjaan yang lain ya gitu ya, yang kayak di administrasi gitu, Iya. segala macam. Ya. Karena termasuk kalau di Poland itu ada beberapa usaha yang bayar pajaknya itu rendah. Jadi seperti seni, ya seperti artis. Iya, betul. Terus aku juga Copyright, copyright yang kayak gitu itu bayar pajaknya rendah. Jadi teman-teman, bagi kalian yang berniat untuk kerja di luar negeri, di Polandia itu salah satu jembatan untuk kalian bisa kerja di Eropa. Mungkin setelah ini bisa dapat kerjaan di negara-negara lain. Itu bisa diceritain nggak? Karena aku tahu Arif ini banyak diterima di negara-negara tetangga. Iya. Sangat-sangat dibutuhkan teman-teman. Enggak gitu juga. Enggak gitu. Sebenarnya banyak yang lebih baik juga dari gue ya kan, untuk graphic designer. Dan di sini memang kompetisinya adalah kayak gue ini dari beda benua lah ya. Di sini juga banyak orang-orang misalnya dari skupnya Eropa, misalnya dari Ukraina, dari Rusia gitu kan, dari Belarus. Mereka juga punya bakat-bakat yang luar biasa gitu kan. Jadinya untuk kesempatan kadang untuk kesempatan kita yang dari beda benua pun karena terpatok bahasa atau itu juga menentukan sebenarnya. Iya, menentukan gimana kita mudah atau tidaknya dapat kerja di Polandia. Jadi bahasa Inggris itu kunci utama apapun itu, apapun kerjaan. Mhm. Even di Polandia itu juga banyak kerjaan yang menawarkan kerjaan dalam bahasa Inggris gitu, pengantar bahasa Inggris. Jadi jangan berkecil hati. Kalau misalnya kalian pengen kerja di Eropa, itu mungkin sekali. Betul. Ya kan? Ya, yang penting jangan patah semangat aja. Memang konsisten itu emang yang dibutuhin sih kalau untuk artis ya. Kadang kita challengingnya tuh kalau misalnya untuk artis ya, kita udah patah semangat gitu kan. Kita ngelihat orang yang lebih, terus akhirnya kita stop untuk buat sesuatu gitu kan. Karena sebenarnya kalau lo artis itu kan lo harus buat sesuatu dulu. Kalau lo nggak buat sesuatu ya lo nggak akan dapat hasil apa-apa gitu. Balik lagi, lo nggak menutup kemungkinan juga kalian yang kerja di Indonesia juga
sebagai graphic designer bakalan juga punya pendapatan yang lebih kok yang gitu. lebih betul. Karena menurut gue sebagai orang kreatif kayak orang kreatif tuh nggak perlu takut sih kalau lu masih bisa berkarya. Rezeki itu datang dari mana aja. Betul banget. Terus bisa diceritain nggak Arif kalau misalnya mau daftar kerja di sini syaratnya itu apa sebenarnya? Apakah ada umur, apakah ada wanita atau laki-laki atau mungkin agama, Nggak ada sih, syaratnya ya punya skill yang bagus, attitude yang bagus, of course. Terus ya punya link yang bagus juga untuk ngebawa kita ke sini. Dan koneksi kebetulan memang jalur gue itu dulu kan dari course ya, terus ya guru gue dari Polandia. Ya dia lah setelah gue lulus sekitar 1 atau 2 tahun dia akhirnya ngontak gue balik, lu mau nggak kerja di Polandia? Jadi awalnya dari situ. Which is gue waktu itu gue tahu Polandia tapi gue nggak tahu Warsaw pada saat itu karena dia bilang lo bakalan ditempatin di capital gitu kan, capital city-nya Warsaw, which is capital city Polandia which is Warsaw gitu kan. Nah itu gue nggak tahu sama sekali. Cuma memang gue orangnya gampang tertarik sama challenge gitu kan. Oh mungkin ini kesempatan baru nih. Gitu. Jadi, nah sekali lagi nih kalau misalnya kalian yang benar-benar pengen gitu, jangan takut gitu kan, jangan takut. Karena kebanyakan kita mikir panjang akhirnya kita takut ntar di sana makannya apa gitu kan, lu tinggal di mana, terus akhirnya lu menunda itu gitu. Karena mungkin wajar sih sebenarnya kalau di Indonesia mungkin nggak semuanya tapi in general orang tuh lebih cenderung nggak apa-apa gaji sedikit tapi dekat dengan keluarga. Kembali lagi tuh ke individu masing-masing. Tapi kalau kalian punya mimpi itu, kalian pengen ke luar negeri, kalian pengen kerja di luar negeri, pengen punya penghasilan yang lebih gitu tuh semuanya tuh dari skill kalian gitu. Jadi walaupun kalian misal umurnya 30 tahun, karena kan tahu sendiri ya kalau di Indo kan ada batasan usia. Betul. Di sini tuh nggak ada teman-teman. Ya di sini tuh setahu gue maksimal lu sampai 50 tahun pun masih bisa kerja di sini gitu. Iya, even kalau misalnya mau lanjut kuliah nih S2 gitu, umur 50 tahun pun juga bisa. Iya betul. Jadi jangan patah semangat. Dan ya itu yang pertama, jadi requirement. Yang kedua, setelah kamu dapat kerjaan, sebenarnya apa aja yang ditanggung oleh pihak perusahaan? Waktu pertama kesini tuh kebetulan dapat memang perusahaan yang udah settle ya, maksudnya dia juga udah perusahaan gede, studio animasi di Poland dan termasuk internasional. Dan kebanyakan juga project-projectnya itu memang project internasional kayak film Marvel gitu kan, kayak film-film di Netflix, The Witcher. Ya, jadinya memang waktu pas pertama kesini dia ngasih akomodasi di tahun pertama, apartemen tuh ditanggung ya, selama setahun. Selama setahun. Terus ya gaji maksudnya untuk spend gaji pertama tuh mereka tuh ngasih waktu tuh kalau nggak salah mereka ngasih 8.000 zloty untuk di awal ya. Padahal itu hitungannya gue belum kerja, gue baru sampai di sini dikasih 8.000. Iya 8.000 zloty. Terus itu buat start gitu, dan memang pas next bulannya harusnya gue nerima gaji itu gajinya kayak dipotong dari 8.000 itu. Cuma itu kan ngebantu buat start betul, ya, betul. Buat start awal gitu. Iya. Jadi akomodasi, apartemen ditanggung, dikasih uang katakanlah uang saku ya. Uang saku. Bulan pertama. Terus untuk asuransi ditanggung kan pasti. Iya, asuransi waktu pas di perusahaan yang ini sih memang dari segi kontraknya cuma untuk private insurance, jadi public insurance-nya memang nggak ditanggung pada saat itu. Waktu itu karena di Poland tuh baik aja ya, ada 3 kategori untuk agreement: umowa zlecenia, umowa praca, umowa OZO, bahkan 4, business to business. B2B. Business. Nah, keempat itu beda-beda tuh cara ngitung taxnya, terus gimana insurance-nya gitu kan. Ada kalau di umowa praca ada namanya pensiun, duit pensiun, terus ada namanya public insurance. Kesehatan buat semuanya. Nah itu bagi yang mau kerja di Polandia juga harus dicek yang masalah itunya, agreement ya. Banyak juga nih bukan subscriber, mungkin viewer YouTube Velia di Polandia pada tanya dapat kerjaan di Polandia, tapi mereka tuh sering nggak baca kontrak. Menurut kamu? Wah itu sih krusial sih. Itu benar-benar
sesuatu yang sangat-sangat penting teman-teman. Apalagi kamu kerja di luar negeri gitu, kamu harus tahu kontraknya detail. Apakah kamu akan ditanggung akomodasinya? Apakah kamu akan ditanggung mungkin insurance atau ditanggung apapun itu. Jadi semuanya tuh ada di kontrak gitu. Iya, soalnya biar gimana pun ya, kalian pasti kan ada namanya language barrier ya. Walaupun kalian oke lah, hitungannya kalian bisa bahasa Inggris. Tapi balik lagi pas kalian baca kontrak, banyak kalimat-kalimat yang ibaratnya formal gitu. Jadinya kalian susah menelaahnya juga. Nah, itu harus dibaca dan itu penting banget. Karena di Indonesia itu kan kontraknya sebenarnya satu kan, kalau kerja di Indonesia ya. Jadi kita nggak tahu tuh aturan-aturan pajaknya gimana gitu. Kalau di ini dijabarin semua gitu, sampai copyright juga jabarin. Dan copyright itu juga menyangkut karena di graphic design itu ada namanya lisensi software. Misalnya kalian kalau di gue tuh software 3D harus bayar lisensi kan. Nah, itu kan masuknya ke biayanya perusahaan. Nah, itu harus juga ada di agreement gitu kayak, karena di sini semua software harus asli, harus asli, nggak bisa bajakan di setiap perusahaan di sini karena mereka emang profesional banget, sampai Adobe-nya semuanya asli gitu kan, semuanya udah jelas di awal. Lisensinya, nah itu namanya ada biaya lisensi untuk software gitu, kalau untuk artis ya. Untuk artis. Sebenarnya menurut kamu Rif, tantangan terbesar sebagai orang Indonesia, terutama artis kerja di Polandia di perusahaan kamu itu apa? Tantangan terbesar komunikasi sih, sama lebih memahami karakter orang sini gimana sih. Karena kan balik lagi ya, namanya kerja teamwork, kita harus memahami satu sama lain, dan ini berhubungan dengan namanya karya gitu. Kalau di satu tim memang udah nggak saling memahami, ya itu akan sulit untuk bikin karya yang bagus. Apa sih karya terbesar Arif ini? Kalian tahu nggak film The Witcher yang ada di mana, di Netflix ya? Di Netflix. Ya itu episode pertama ya. Itu episode pertama waktu itu di pelatih Image kalau nggak salah. Di satu scene episode pertama ya cuma untuk modeling pohonnya aja sih. Ada satu scene pohon gede gitu. Ya gue tuh bertanggung jawab lah untuk nge-modeling 3D modeling untuk si pohon itu gitu. Jadi memang di sini tuh kan cara kerja keren banget. Tapi ini bukan project yang sebenarnya gue itu ada di divisinya broadcast kan pada saat itu. Nah, pelatih ini divisi terbesar ada sinematik gitu, kayak buat game, buat film. Nah, kebetulan saat itu memang ada satu slot yang mereka membutuhkan modeling, akhirnya mereka ajak lah ya untuk ngebantu lah waktu itu. Jadi project terbesar yang udah pernah kamu buat nih apa sebenarnya? Sebenarnya kalau di pelatih sendiri, gue ngerjain UEFA Champions League. Ya, untuk football show ya. Terus kerjaan election Poland. Ini ya apa namanya? Pemilu. Iya, pemilu di negara Polandia juga dikerjakan. 2019 itu ya, 2019. Terus UEFA tuh hampir semua ya, dari Champions League, European League, terus National League. Terus untuk Super League juga dari FIFA waktu itu. Keren banget. Apalagi ya, banyak sih. Wimbledon, tenis Wimbledon waktu itu di UK juga. Gue ngerjain untuk augmented reality, terus virtual set design, more or less. Wow. Nih pertanyaan terakhir nih sebelum kita closing this, interview. Sebenarnya gajinya berapa sih, Rif? Gajinya kalau misalnya kamu mau ini ya, kalau misalnya kamu mau, gue nggak bakal sebutin gaji asli gue. Iya, nggak usah gaji. Kalau in general. Iya, in general aja. In general, kalau sebagai graphic designer di Polandia itu fresh graduate itu 8.000 zloty. 8.000 zloty. 8.000 zloty waktu itu tahun 2018. 2018. Jadi udah sekitar hampir 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu itu neto ya, maksudnya bersih. Oh, itu bersihnya 8.000 zloty. 8.000 zloty. Untuk brutonya sekitar 12.000 sampai 13.000. Iya, itu untuk fresh graduate yang baru mulai kerja. Iya, itu 13.000 brutonya, kalau dilupain sekitar 45 sampai 50 juta lah. 50 juta, iya. Karena 1 zloty pada saat itu masih 4.000. 4.000 ya, 3.900 sekian, hampir 4.000. Iya. Terus
yang terakhir nih, ini beneran terakhir. Bisa nggak di ini apa misalnya yang mau nonton mau kerja di Eropa, tipsnya apa nih yang mau kerja sesuai dengan bidang kamu sebenarnya apa? Yang paling utama sih ya, kalau mau kerja di luar negeri, pendidikan sih. Ya, pendidikan. Pendidikan mau nggak mau itu menentukan. Oke lah, itu cuma paper ya menurut artis, dan apalagi kalau artis yang udah berskill ya, mereka udah confidence lah untuk bikin sesuatu, dan mereka ngerasa gue udah keren gitu. Dan tapi itu nggak menentukan, karena legal tuh kerja di Eropa dimanapun ya, di US, di UK, itu legal itu paling penting sih. Kalau kalian nggak punya, bahkan ijazah gue yang di Indonesia aja itu masih ditanyain loh. Itu masih gue harus nge-translate ijazah asli gue dulu, masih kerja lagi masih kuliah di Indonesia, dan itu semua dikumpulin jadi satu ya untuk masalah work permit. Dan kebanyakan pekerjaan kayak spesialis gitu yang nggak banyak orang bisa gitu di negara tersebut. Nah memang dia harus memastikan nih pas saat pembuatan work permitnya nih, bener nggak di Polandia sendiri nggak ada orang untuk nge-replace pekerja dari luar negeri. Itu yang agak sedikit berat sih kalau nggak punya pendidikan. Iya gitu betul aja. Karena masih banyak saingannya di sini ya, sangat banyak. Mungkin di kalau di Poland itu hampir semua orang master sekarang, S2 mungkin, I don't know, tapi enggak juga sih, bahkan waktu gue inget banget dulu waktu pas di studio pertama malah ada yang artisnya lulusan SMA tapi kan dia experience-nya karena experience dan dia orang lokal gitu kan. Ada juga satu teman kantor aku ternyata lulusan SMA teman-teman, karena dia experience-nya udah lama gitu. Ternyata nggak, ya maksudnya kita nggak bisa bilang nggak perlu, tapi bagi kita nih orang Indonesia, bukan orang Uni Eropa, bagian Uni Eropa itu penting pendidikan. Yes, benar. Dan memang regulasinya untuk menurut gue sih make sense ya, karena kita kan dari luar negaranya mereka gitu. Betul. Jadi mereka harus memastikan kalau kita itu capable, satu, dan nggak ada satupun yang bisa untuk nge-replace kita untuk pekerjaan ini gitu. Dan itu menurut gue sih sah-sah aja. Memang susah. Wow, thank you so much Arif sudah ada di videonya Velia di Polandia. Bagi teman-teman yang mau tanya-tanya bisa komen di bawah atau bisa tanya di Instagramnya Arif atau di Instagram aku. Dan thank you so much semuanya udah nonton. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat, karena video Velia di Polandia aku pengennya yang bermanfaat dan mengedukasi atau ngasih informasi informatif ya. Oke semuanya, sampai jumpa. Bye.